Berdasarkan analisis BMKG, hingga akhir Juni 2025, baru 30% zona musim di Indonesia yang memasuki musim kemarau. Hanya setengah dari yang seharusnya secara klimatologis. Hal ini dipicu oleh curah hujan dasarian yang berada di atas normal sejak awal Mei 2025 dan masih berlangsung pada akhir Juni. Hujan dengan sifat atas normal terjadi di 53% wilayah Indonesia, terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Meski memasuki musim kemarau, hujan lebat hingga sangat lebat masih terjadi, seperti pada 2 Juli 2025 di Deli Serdang dengan curah hujan 142 mm dan Rendani, Papua Barat dengan curah hujan 103 mm. Ini disebabkan oleh dinamika atmosfer aktif, meski MJO berada di fase 2 yang umumnya kurang mendukung hujan. Faktor pendukung hujan antara lain lemahnya monsun Australia, aktivitas MJO, dan gelombang ekuator seperti Rossby, Kelvin, dan low frekuensi, kelembaban tinggi, serta suhu muka laut yang hangat. Gangguan ini terpantau di Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Sumatera bagian timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara, dan Selatan Jawa. Sobat BMKG, pada episode kali ini, kami akan membahas terkait kondisi interaksi gelombang atmosfer tropis dan lemahnya monsun Australia, penyebab hujan masih mengguyur Indonesia. Bersama saya Abdillah, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan, wilayah Indonesia, khususnya bagian selatan dan timur, diperkirakan masih berpotensi mengalami pembentukan awan hujan akibat atmosfer yang lembab dan labil. Dipicu oleh lemahnya monsun Australia serta pemanasan permukaan. Aktivitas gelombang atmosfer tropis seperti Rossby di barat daya Banten, Kelvin di Lampung hingga utara Jawa, dan gelombang frekuensi rendah di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, turut memperkuat pertumbuhan awan hujan. Bibit siklon tropis 98W di sekitar Luzon tidak berdampak langsung, namun meningkatkan angin di Laut Cina Selatan dan Filipina Utara. Sirkulasi siklonik di barat Sumatera dan utara Papua Nugini, memicu zona konvergensi di Laut Jawa, Laut Flores, Sulawesi, dan Maluku Utara, meningkatkan potensi hujan sedang hingga lebat. Angin kencang di atas 25 knot terpantau di Laut Andaman, selatan Jawa Barat, dan selatan Papua Nugini, berpotensi menimbulkan gelombang tinggi. Labilitas atmosfer lokal juga mendukung awan konvektif intensif di wilayah daratan seperti Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap cuaca ekstrim seperti hujan lebat, petir, angin kencang, dan gelombang tinggi. BMKG memprediksi cuaca selama periode 4 hingga 6 Juli 2025 di Indonesia umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di wilayah berikut: Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dengan kategori tingkat peringatan dini siaga berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Selatan. Sedangkan untuk angin kencang berpotensi terjadi di Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua Selatan. BMKG memprediksi cuaca selama periode 4 hingga 6 Juli 2025 di Indonesia umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di wilayah berikut: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat
yang dapat disertai kilat atau petir dengan kategori tingkat peringatan dini siaga berpotensi terjadi di Maluku. Sedangkan untuk kategori tingkat peringatan dini awas berpotensi terjadi di Papua Pegunungan. Sedangkan untuk angin kencang berpotensi terjadi di Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.